Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ale akka dongan, molotung tarsomong jol mamardosa, hamu akka nang taruli di tod di mapa ture-turehon ibana, marhite-hite tod di nalabok, alai matahod dirim, sotung dohoto tarujon. Memimpin ke jalan yang benar dengan lemah lembut dan menjaga diri. Seseorang yang tergoda dan jatuh melakukan pelanggaran perlu ditegur dan dinasihati. Jika kita adalah orang yang sedang mendapati seseorang melakukan pelanggaran, adalah tanggung jawab kita untuk mengingatkan dan menasihatinya supaya dia tidak hidup dalam pelanggarannya. Cara sangat menentukan apakah nasihat atau teguran kita itu akan diterima dan dilakukannya. Jika kita menasihati dan menegur penuh dengan kemarahan, mungkin kita marah karena pelanggaran tersebut. Namun jika kita meneruskan mengingatkan, menasihati, menegur dengan kemarahan, bahkan memuaskan kemarahan yang di hati, tentulah orang tersebut justru akan membela diri dan kemungkinan akan tetap hidup dalam pelanggaran yang dilakukannya. Tidak ada satupun orang Kristen dapat sepenuhnya mandiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan tidak seorang pun hendaknya merasa dibebaskan dari tugas menolong orang lain. Tubuh Kristus, gereja, hanya berfungsi bila para anggota bekerja sama untuk kebaikan bersama. Apakah kita mengenal seseorang yang membutuhkan pertolongan? Adakah sesama saudara Kristen yang membutuhkan teguran dan peneguhan? Dengan rendah hati dan lemah lembut, ulurkanlah tangan kepada orang tersebut dengan menawarkan untuk mengangkat bebannya. Kelemah lembutan dalam memimpin orang lain untuk berjalan dalam kebenaran akan berdampak lebih besar dibandingkan dengan memimpin dengan kekerasan dan kesombongan. Kelemah lembutan artinya selalu berada dalam kendali Kristus. Perkataan dan tindakan kita selalu berada di bawah kendali Kristus, sehingga kita dapat menjaga diri kita sendiri terhadap pengaruh yang tidak baik dari orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita dapat menolong mereka untuk kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap kita mungkin saja pernah jatuh dalam pelanggaran dan membutuhkan pertolongan orang lain memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran Kristus. Ketika pertolongan itu datang, maka mari sambut dengan hati terbuka supaya kita dapat meninggalkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Atau jika kita mengetahui ada sesama kita yang melakukan pelanggaran, maka kita yang mengetahui akan hal tersebut memiliki tanggung jawab untuk menolong mereka, mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka menyadarinya, menyesalinya, dan bertobat kembali kepada Allah. Bukan menghakimi mereka dengan tuduhan yang tidak baik atau menghindari mereka. Justru dengan tindakan demikian mereka dapat semakin dalam melakukan pelanggarannya. Sahabat yang baik hati, kita yang mengetahui hal yang baik memiliki tanggung jawab untuk menuntun sesama kita yang tidak mengetahui jalan kebaikan. Dengan hati yang penuh kelemah lembutan akan berdampak kepada mereka dan memudahkan orang yang melakukan pelanggaran untuk mengerti apa yang kita katakan. Dan dengan kelemah lembutan yang artinya segala sesuatu yang kita perkatakan dalam kendali Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kendali Allah. Maka akan juga dengan sendirinya akan menjaga kita tidak jatuh terpengaruh melakukan pelanggaran, menjaga diri kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan kita menjadi jauh dari hal yang menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Maka mari kita tetap berada dalam kendali Allah, bahkan dalam memandang sesama kita dan memimpin mereka ke jalan yang benar. Tetaplah lemah lembut di dalam setiap hal yang kita perkatakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan
Kalaupun kami berjumpa atau melihat sesama kami yang jatuh ke dalam pelanggaran, biarlah kami boleh mengingatkan, menegur dengan kelemah lembutan, dan biarlah Engkau berkenan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, sehingga kami juga boleh menjaga diri kami, tidak ikut jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami boleh menuntun, memimpin sesama kami untuk boleh di dalam kendali Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.